lagi di Bebek Songkem Pak Salim Bangkalan Madura. Di sini kita bakal kayak bincang-bincang tentang kebijakan strategi bisnis yang ada di Bebek Songkem Pak Salim. Sebelumnya perkenalkan aku Devina dengan NPM 019 dan aku Pinky dengan NPM 009 dan aku Zika dengan NPM akhir 011. Oke, nantikan keseruan kita ya. Kita mau beralih ke bisnis kuliner, jawabannya kan gitu. Iya, betul. Karena suami saya itu orang Madura asli, gitu ya. Jadi dia itu ingin mengangkat kuliner Madura, karena tahun-tahun segitu itu kan apa namanya Suramadu masih gitu ya, belum mendunia banget gitu kan ya. Jadi akhirnya kami melakukan survei. Apa ya, seluruh Madura kita keliling, kita coba satu-satu. Akhirnya kita jatuh cinta di apa namanya yang khas banget itu Bebek Songkem itu. Gitu. Warung kecil yang kita kan ya pasti yang belum jadi semua kan saat itu. Warung kecil yang apa namanya dia hanya mensuplai dirinya sendiri. Masak secukupnya kayak gitu. Nah, akhirnya 2012 itu kita angkat ya. Apa namanya bahwa Bebek Songkem itu tidak sekedar makanan biasa. Saya waktu itu selama 5 tahun berturut-turut ambil pangsa pasar. Ya strateginya Mira gitu kan ya. Padahal makanannya bebek itu kalau biasanya hanya dijual 15.000 dan lain-lain. Saya ambil iklan di Radio Suara Surabaya. Itu kan kelas atas ya. Nah, jadi kami membidik kelas menengah ke atas gitu. Kenapa? Supaya mereka itu tidak memandang rendah makanan-makanan yang makanan warungan gitu kan ya. Makanan warungan apa namanya kita mau angkat ya, terutama supaya Madura dikenal gitu. Selama setiap kali, tidak setiap hari kita iklankan, tapi kita ambil kayak gini, momen mau hari raya, momen mau Natal. Dua momen itu tetapi selama 2 minggu berturut-turut ya, banyak lah investasi kita ya untuk itu. Kita mau cari menengah ke atas, tetapi orang yang level bawah nggak minder ke situ. Ya, akhirnya kita cari model bangunan yang demikian, bukan bangunan utuh. Ya, ya, jadi seperti itu. Kalau orang yang level bawah pun punya apa, dia terjangkau uangnya, sekali-sekali mau beli, nggak malu, nggak sungkan gitu loh ya. Nah, orang level atas itu senang, nggak merasa bahwa itu apa namanya ini, makanya dibuat sebenarnya versi Madura ya. Porsinya versi Madura, orang itu nyaman gitu, dan dibuat memang tidak berhasil karena konsepnya warung gitu ya, gitu. Karena nggak mungkin kan bebek mau dijual harga berapapun, sedikemas apapun kan ya harganya ada batasnya gitu. Terus setelah 5 tahun, 3 tahun ya mungkin ya, itu ada komisi sampai dia pecah buka usaha sendiri. Akhirnya sejak itu ditembak
Kalau tahu ketengan ya sekarang dari ujung sana ke ujung sini tidak ada tulisannya bebek songkem. Yang besarnya yang mana? Itu konsekuensi dari iklan saya, gitu ya. Tapi ya bagaimana, gitu kan? Tujuan awalnya itu idealisme, mengenalkan masakan Madura itu sehingga dicintai. Dan tidak ada di daerah manapun yang bisa masak itu seenak orang Madura, itu bebek. Dan bebek itu bukan makanan rumah tangga, jadi kami ini mengambilnya itu pertimbangan itu plus itu. Bebek, ibu rumah tangga nggak akan mau memasak bebek, amis. Nggak semuanya bisa. Jadi kita ambil alih tugas itu, gitu kan ya. Nah, jadi beberapa pertimbangan itu membuat kita pertama mengambil kenapa bebek songkem. Ya. Terus yang kedua, keunikannya itu tidak didapatkan dimanapun. Sampai sekarang di daerah lain tidak bisa memiliki nama bebek songkem gitu ya. Maksudnya bukan kalau dia ngomong bebek songkem berarti kan paling cabangnya dari ya. Kita tidak membuka cabang gitu ya. Sebenarnya tidak membuka cabang. Jadi semua itu ya nembak. Saya membayangkan kayak gudeg, ada gudeg lijum, ada gudeg apa, awalnya ya gudeg aja. Pilihnya perorangan yang pintar masak ini sama dengan bebek songkem gitu. Setelah itu muncul bebek songkem Takyanto, bebek songkem Sukamanu, bebek songkem apapun diberi nama sendiri dengan mereka tahu cara memasak. Kenapa mereka tahu? Karena kami selalu diwawancara TV dan diminta disut cara memasak dan lain-lain, kan semua orang intinya bisa meniru. Nah itu, begitulah. Ya ada konsekuensi. Cuma kita kan falsafahnya ya makanan Madura mendunia nggak apa-apa. Pasti ada bagi-bagian gitu ya. Nggak mungkin dimonopoli. Kalau mau membesarkan ya bisa ngambil tempat lain kan gitu. Dampak negatifnya bagi Jadi kita ini ada ring 1 itu kayak itu maulud gitu diundang ke situ. Kita pasti mengadakan karena maulud itu kebanggaan orang Madura. Jadi pada akhirnya dari itu maulud. Iya, maulud itu kita undang kiai setempat juga. Warga-warga ring 1 bersama karyawan saya buatkan acara maulud. Nah itu pasti. Gitu. Terus ada pondok pesantren di sekitar situ. Itu pasti kita mengajukan entah itu pribadi sebenarnya, ya, itu kita berikan. Ya gitu-gitulah. Istilahnya CSR kecil-kecilan. Tapi mereka menerima dampak langsung. Biar mereka juga menerima keberadaan bebek Tidak dinakalin lah, tapi ya tetap ada masalah ada. Itu setahun ada yang belakang rumah itu sapinya nggak mau dipindah. Sudah kita kasih kandang ya gitu nggak mau, mengganggu banget. Baunya ya. di belakang restorannya. Iya ada, tapi lama-lama ya nggak tahu nyerah sendiri atau dia ada konflik keluarga, hilang bisa dijual atau apa. Gitu lah. Dinamika hidup itu gitu. Makanya kalau jatuh atau apa nggak usah gumun, nggak usah terlalu gimana gitu, pasti nanti ada titik-titik gitu. Jadi manusia itu harus optimis dengan apapun kondisinya gitu. Karena nggak mungkin untung terus nggak sih? Iya nggak mungkin. Pasti ada ruginya. Makanya kita saving kan. Ketika pendapatan tinggi gitu ya kita butuhkan apa gitu. Kita simpan untuk apa? Karena sekarang juga usulanya tradisional kan, berbuat bagus gitu. Kita perbarui baru tahun ini kita ini lagi. Ya memperhatikan ke situ, terutama untuk pelanggan. Yang kedua, ya warga setempat kalau mau sholat atau apa kan juga ke situ. Kamar mandi kan kita juga ada kamar mandi di dalam yang lumayan ada 5 kayak gitu kan. Ini kita belajar bisnis juga belajar banyak ya tentang kayak bisnis itu nggak selalu untung gitu. Terus kita dengar ceritanya ibu jadi kayak lebih tersentuh gitu kayak wah keren. Iya, kalau kita ngadu kok ditambahin sana sini ya pusing memang, tapi ya wis lah apa yang kita bisa beda mereka nggak punya gitu aja. Itu yang selalu kita cari. Apa sih di sini ya kita harus cari yang ini gitu. Akhirnya menemukan hal-hal kayak gitu itu ya karena nggak bisa apa-apa lagi kita gitu kan. Cari peluang, yang bisa ya cari peluang gitu yang mereka belum pikirkan.
Tapi ya pasti ada. Mereka lihat aja sih coba kita itu akhirnya buat. Itu nggak bersaing ya. Pasti bersaing kan nggak bisa. Iya, teman-teman gak mikirin. Tapi keren sih, kayaknya apa cari peluang daripada harus mengandalkan pesaing. Iya, Lebih baik cari peluang gitu. Kalau pun di sana kan katanya terkenal main apa? Main Ya, apa ya? Ya sudah. Di luar Loh, konteks. itu kalau orang bilang itu di tempat itu kita Bismillah, Bismillah. Terus jadi itu loh, ada yang memberi Allah. Betul. Kita nggak ditutup itu ya nggak akan inilah. Kalau kita nyerah itu ya ditutup sebuah. Biasanya yang main motor itu nggak bisa jangka panjang. Iya, ya, ya sudah. Apakah ada ibaratnya ya mungkin. Kalau orang sudah tandanya lihat itu bukan hanya karena kopi tapi ada yang itu ya. Iya, Udah. betul. Terus juga ya, berhubungan sama yang atas soalnya. Iya, terserah bagaimana. Kalau kita pokoknya menjalankan sesuai dengan apa namanya hal-hal yang kita yakini itu baik itu karena ya pasti ada meskipun namanya bukan hukum karma ya. Iya. Allah itu loh kalau kita berbuat jahat itu pasti akan digajarkan gitu. Tergantung kita juga. Iya, kita juga takut kan mau berbuat jahat.